Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jalan rusak terbengkalai selama 4 tahun di Durian Tarung, pinggiran Kota Padang. Selain gratis, pengunjung Pantai Padang juga diawasi petugas saat bermain pasir dan berenang di Pantai Padang. Selain menikmati keindahan, pengunjung objek wisata Pantai Padang juga diawasi petugas saat mereka berenang atau bermain pasir di pantai. Kondisi ini tentu saja memanjakan pengunjung yang datang berwisata ke tempat itu. Pantai Padang memang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Pasalnya, pantai ini merupakan objek wisata gratis dan bisa dinikmati oleh siapapun. Bagus untuk menambah peminat orang datang ke Pantai Padang gitu kan, peminat. Di beberapa daerah lain bayar ya? Iya, ada bayar pakai tiket gitu kan. Apa masukannya ke pemerintah untuk Pantai Padang? Kedepannya Pantai Padang ini bisa kebersihan diutamakan. Lebih aman lagi dalam berkendara ya. Iya, bagus semuanya Mas. Untuk semuanya pantainya bersih ya. Masih di pandangan saya masih bersih ya. Jadi sangat membahayakan, kemarin kan sedikit macet ya, perebut gitu antara motor dengan pejalan kaki kan saling saling mendahului. Itu kan berbahaya Mas. Untuk parkir ya standar lah Mas ya, namanya kalau liburan tahun sekali seperti ini kan udah biasa. Tak hanya itu, selama musim liburan, pemerintah Kota Padang menugaskan puluhan personel untuk mengawasi pengunjung yang berenang dan bermain pasir. Petugas juga melarang pengunjung untuk berenang di beberapa titik yang berbahaya di Pantai Padang. Kita lebih intensif untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat keramaian seperti di Pantai Padang dan di Pantai Air Manis. Membedakan saat ini pengunjung dibandingkan tahun lalu agak berkurang daripada tahun lalu. Tingkat kunjungan tertinggi kemarin untuk pas hari puncaknya. Kita zero kecelakaan. Kita melakukan pengawasan dari pagi dan kita terus mengimbau untuk agar tidak mandi-mandi ke arah yang jauh dari pantai. Pengawasan seperti ini telah dilakukan pemerintah Padang sejak 10 tahun lalu. Awalnya, aksi ini dilakukan oleh relawan pemuda setempat untuk menghindari adanya korban tenggelam. Sejak pengawasan ini dilakukan, korban tenggelam di Pantai Padang saat libur menurun drastis. Alfi melaporkan dari Padang. Peristiwa yang memiriskan terjadi di Darmasraya. Sri Ulina, seorang wanita parubaya, ditemukan meninggal dunia di ruang tamu rumahnya. Kondisi mayat sudah membusuk karena diduga wanita yang tinggal seorang diri ini telah meninggal lebih dari 3 hari. Menurut Kapolsek Sungai Rumbai AKP Suyanto, korban ditemukan pertama kali oleh ayahnya yang datang untuk menjenguk kondisi anaknya yang lama tidak berkunjung. Ayah korban melihat rumah anaknya terkunci dan mencium aroma yang tidak sedap. Melihat kondisi itu, sang ayah mengajak warga sekitar untuk membuka pintu rumah dengan paksa. Dan ternyata korban telah meninggal dunia. Penemuan mayat ini menggegerkan warga sekitar karena korban kondisinya mulai membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Polisi yang datang ke lokasi dan memeriksa tubuh jenazah tidak menemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuhnya. Salah satu warga masyarakat Negari Koto Gadang bahwa ada penemuan mayat. Setelah itu kami beserta anggota langsung mendatangi TKP. Memang benar kami temukan mayat seorang perempuan dewasa
telah membusuk, itu tepatnya di ruang tamu. Belum ada ditemukannya tanda-tanda kekerasan. Namun demikian kami tetap berusaha untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sri Ulina tinggal seorang diri sejak 5 tahun lalu setelah suaminya meninggal dunia. Kasus ini menjadi catatan bagi kita bersama. Jika tinggal seorang diri, maka silaturahmi dengan tetangga harus dijalin dengan erat. Tak hanya itu, warga di sebuah komplek perumahan atau perkampungan juga harus membudayakan silaturahmi dengan tetangga sesering mungkin, agar tak ada lagi jasad warga yang membusuk karena kematiannya tak diketahui dengan segera. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sejumlah objek wisata di 50 kota dikunjungi wisatawan yang sebagian besar adalah pemudik yang pulang kampung ke Sumatera Barat saat libur Lebaran. Tidak hanya pemudik, objek wisata juga ramai didatangi wisatawan lokal yang berasal dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain objek wisata yang telah mendunia, yakni Lembah Harau, objek wisata yang juga banyak didatangi adalah sebuah pemandian yang berada di Jorong Lurah Buki, Nagari, Balai Panjang. Pemandian ini telah dikunjungi wisatawan sejak H+2 Lebaran. Wisatawan yang datang ke objek wisata ini diprediksi akan terus meningkat hingga berakhirnya libur Lebaran pada akhir pekan ini. Jika hari biasanya, tempat ini hanya dikunjungi 300 orang per hari. Saat libur Lebaran, jumlahnya meningkat hingga mencapai hampir 1.000 orang per harinya. Seperti biasa bang, tiap tahun kadang-kadang nah, kebetulan hari libur kesini bang main-main kan untuk bawa anak-anak jalan-jalan bang. Ya kebanyakan orang nyari tempat yang permandian, berenang ya. Situlah bang saya bawa anak-anak karena ini tempat wahana baru katanya kan. Wisatawan yang banyak datang merupakan pemudik yang berasal dari Riau, Jambi, serta wisatawan lokal dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kalau di hari Lebaran pertama dan kedua, pertama yang agak kurang karena masing-masing silaturahmi ke rumah mungkin. Yang kedua dan yang ketiga udah meningkat, hampir 75% peningkatan dari yang biasa. Ini ada yang dari perantau ya, perantau daerah umumnya, kemudian dari Pekanbaru, juga ada yang dari Medan, dari Jambi juga ada kemarin, dan daerah sekitar kita. Selain pemandian di Jorong Lurah Buki ini, beberapa objek wisata air lainnya di 50 kota yang banyak dikunjungi, antaranya adalah pemandian Batang Tabi dan kolam renang Ngalau Indah di Payakumbuh. Sri Louis melaporkan dari 50 kota. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.